masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus-menerus mempelajari, untuk terus-menerus memberikan asupan energi di dalam jiwa kita, sehingga dan mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin tenang, semakin tentram, semakin nyaman dalam mengarungi kehidupan. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah tulisan di dalam sebuah kitab tafsir ada kalimat menarik. Ini saya ambil dari sebuah kitab tafsir Al-Marawi. Dinyatakan begini: hidup ini penuh dengan kenikmatan serta kebahagiaan yang tak pernah habis. Betul apa tidak, Bu? Bener, bener ya. Fokus ke payung. Kok fokus ke payung? Tulisannya. Payung ini payungnya bagus. Kena hipnotis payung ternyata. Iya. Jadi hidup ini penuh dengan apa? Kenikmatan serta kebahagiaan yang tak pernah habis. Bener. Insya Allah. Tak ulangi lagi, bener, Bu. Susah kalau kurang bersyukur kurang bagus Pak Ustaz. Ya, kalimat ini bener tidak? Insya Allah betul. Hah? Insya Allah. Betul. Oke. Hidup ini penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Ditambah lagi tak pernah habis. Tapi perlu diingat bahwa manusia itu salah satu unsurnya adalah ada apa? Nafsu. Sehingga sebanyak apapun yang Allah berikan kepadanya, bagi mereka yang belum mampu mengendalikan nafsunya pasti dirasa kurang. Ketika kemudian merasa kurang, timbullah sikap manusia bagaimana? Serakah, apalagi rakus, apalagi putus asa, bunuh diri. Akhirnya apa? Hidupnya menderita. Kenapa? Dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, ada kalimat lain. Nah, bukan ini. Oh, di mana ya? Oh, ini. Dua, ada kan lagi. Sumber kebanggaan, kesombongan, keangkuhan adalah berlimpahnya nikmat Allah. Benar, Bu? Jadi orang itu kalau nikmatnya banyak, kecenderungannya bagaimana? Sombong. Mana wong ini? Oh, pakai peci. Banyak di sana. Pakai peci Pak Ustaz. Jadi sumber kebanggaan, oh iya, kurang satu, Bu ya. Oke, dia tambahin diri ya. Sumber kebanggaan, sumber kesombongan, sumber keangkuhan itulah ketika seseorang berlimpah nikmatnya. Tadi RT, gue sombong. Anak lu kudu. Oh anak. Wong dulu tuh, Bu. Oh dulu baru. Itu wong ini, Bu ya. Sana Pak. Padahal lagi RT. Dah nih ada di camat. Lagi RT lu janjian uang ya. Loh, iya tuh, Bu. Kalau pengalaman jenengan. Oh, oh, wangel, Bu ya.
Masya Allah. Jadi begitu. Nah, inilah penting. Ketika kita mengetahui seperti ini, maka ini bagian dari peringatan bagi kita bahwa nikmat itu adalah ujian. Nikmat itu juga bisa dimaknai coba. Tapi kenapa banyak orang cari nikmat, Bu? Apa pertanyaannya? Nikmat itu sudah tersedia apa perlu dicari? Sudah tersedia. Kenapa orang mencari? Maunya lebih, maunya banyak. Allah itu bagaimana sikapnya Allah? Dalam sebuah ayat itu Allah itu menciptakan apa namanya? Aghna wa aqna. Kayak kenapa, Bu? Cukup. Allah itu mencukupkan dan memberi kekayaan. Itu Allah. Jadi aghna wa aqna. Jadi Allah itu wa annahu huwa aghna wa aqna. Surat 53 ayat 43. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi Bu ya, sumber kebanggaan, sumber kesombongan, sumber keangkuhan adalah berlimpahnya nikmat. Di slide sebelumnya surat 53 ayat 8, sorry keliru, salah baca. 53 ayat 48. Rotok buru ini lipat ini saya. Iya. Rotok itu. Iya. Jadi surat yang ke-53 ayat yang ke-48. Jadi Allah itu menjamin kekayaan setiap ciptaannya. Dan Allah menjamin bahwa ciptaan-ciptaannya akan dicukupkan oleh Allah. Oke. Kenapa orang sombong? Kenapa orang kok bangga? Sampai kemudian Allah itu ingatkan kepada kita. Insya Allah dengan apa ayat ini? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sudah ada yang buka ayat tadi? Silakan dibaca artinya. Boleh dibaca artinya? Tidak, tolong dibantu. Mik. Yang pegang mik, ya. Atakatur. Coba yang sudah buka, minta tolong dibaca artinya. Ayo, yang sudah buka. Bermegah-megahlah dalam melalaikan. Ada. Ini Bu, di depan Bu. Bermegah-megahan. Saya tengah. Semua bisa. Loh, pertama dulu, ayat pertama. Ayat pertama, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Stop di situ dulu. Bermegah-megahan
itu melalaikan, lalai dari segalanya. Betul nggak Bu? Betul. Yang kedua, silakan. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Bu, penyesalan itu di awal apa di akhir? Di akhir. Oh gitu Bu ya. Nggak di awal pendaftaran. Jadi para ibu sekalian dirahmati oleh Allah, banyak orang lalai. Ketika dia lalai, maka dia nanti akan menyesal. Kapan menyesalnya? Ketika dia masuk ke dalam alam kubur. Oke, sebentar. Jadi hatta zultumul maqam sampai ketemu di alam kubur baru menyesal. Matikan dulu. Oke. Sampai kemudian dia menyesal. Jadi hatta zultumul maqam. Kalau sudah begitu tidak ada gunanya nikmat yang banyak. Ada nggak gunanya? Ada nggak jabatan kedudukan tadi fungsinya? Kenapa? Yang ada tinggal penyesalan. Kenapa? Ketika dia hidup, dia hanya sibuk untuk menuruti keinginannya. Masih ingat materi saya Bu, beberapa pekan yang lalu? Bolehkah manusia punya keinginan? Boleh. Oleh. Iradah itu sebenarnya siapa? Allah. Maka kita tidak boleh punya iradah. Iradah itu punyanya Allah. Bolehnya berharap. Bolehnya berharap, menaruh harapan kita kepada Allah. Saya ulangi lagi. Yang kita butuhkan sudah tersedia belum? Di mana itu kita temukan? Di surat berapa, ayat berapa? Iya. Di surat berapa, ayat berapa? Bahwa segala yang dibutuhkan manusia sudah tersedia, sudah tercipta. Surat 2 ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami. Jadi segala apa yang kemudian dibutuhkan oleh manusia di dunia ini telah tersedia dan sudah diukur sesuai dengan ukurannya masing-masing. Begitu. Makanya dikatakan dalam Quran itu ketika Allah sudah ciptakan manusia tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Apa yang Allah berikan terima, nikmati, syukuri, maka Allah akan tambah. Bisa bertambah jumlahnya, bisa bertambah manfaatnya, bisa bertambah keberkahannya. Berarti di situ harus bagaimana? Apa yang dikendalikan? Nafsunya. Kenapa? Seringkali manusia berkehendak, seringkali manusia mengatur dirinya, seringkali manusia membuat sesuatu yang mengharuskan terwujud. Betul apa tidak? Hati-hati dengan kata harus, itu berat. Ya. Hari Senin yang lalu saya ketemu seseorang yang kondisinya memprihatinkan, senyum sendiri, guyu dewe. Ya apa dengan dulu? Coba. Jadi masih muda. Kelahiran tahun 85. Jadi saya tanya apa, jawabnya apa. Iya. Qadarullah, orang tuanya mendampingi. Terus saya bilang, Bu, tolong disupport, tolong didampingi.
masa depannya masih panjang. Kasihan. Bukan. Terus itu kompleks. Sampai dia bingung mau jawab apa ketika saya tanya. Saya tanya, dan jawab, tertawa sendiri. Habis tertawa, tersenyum, sedih. Waduh, laki. Kalau perempuan itu lebih ekspresif. Seringkali yang datang ke saya itu perempuan itu mesti isinya marah-marah, mengumbar kemarahannya, Ya itulah perempuan. menceritakan suaminya begini, tak tanya balik. Saya seneng sama suami. Nah gitu kan dok. Tapi gitu, masih suka, masih ada rasa cinta sama suami. Masih. Nah kalau masih sayang sama suami, tidak usah marah-marah. Tidak usah marah. Tidak usah jengkel sama suami. Kayak gitu kan. Masih dikasih nafkah, masih Ustaz, ini masih sayang. Tidak usah marah. Ditahan amarahnya. Pak bahaya. Jadi sampai pada waktu itu kayak gini, silakan dengan datang tapi dengan suami, jangan sendiri. Kayak gitu kan. Datang dengan suami. Di situ Bu, suaminya dihabisi. Nah, biarkan aja. Dihabis sama istrinya. Tak biarkan aja. Wes. Sampai kemudian segala hal aib suaminya bongkar. Akhirnya si istrinya ini keluar, tinggal suami di dalam. Tapi bilang, Mas, sampean sing sampean. Yo menunggu wong wedok. Halo, tersinggung. Bagaimana? Boleh. Kami serba salah. Itu untuk meredam. Itu untuk meredam supaya suaminya tidak tambah. Ya wis ngono ku lho Mas, wong wedok. Kudu dipahami, omongnya akeh panjenengan aku. Kan begitu kodratnya. Ya, sakit dikeluarkan. Iya. Kodratnya begitu, itu tak bilang, kok terus mari ngomong Mas, kesentek, insya Allah mari. Pokoknya sama dengarkan saja. Hah? Iya. Situ Mas, kayak gitu kan. Kalau istri jenengan lagi ngomong, ojo dijawab, rungokno wae. Dengarkan saja. Kenapa? Kok begitu Pak Ustaz? Tak bilangi, semakin jenengan jawab, semakin banyak kata-kata kreatif yang keluar. Kreatif sekali. Kreatif sekali. Betul Bu ya? Nah, dikasih nikmat toh, nikmat bisa ngomong. Akhirnya apa? Kampung kabeh disalahno. Betul apa tidak? Loh ya kan? Iya, aku aja di sini Bu. Nah ini, maka dikatakan sumber kebanggaan, sumber keangkuhan, sumber kesombongan adalah ketika nikmatnya itu berlimpah. Masya Allah Bu, persoalan itu banyak. Kenapa persoalan itu tiba? Kenapa Bu? Kenapa berbagai persoalan tiba dalam kehidupan kita? Bukan karena kita tidak mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Kita tidak mengikuti syariat. Akhirnya apa? Berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan,
berbagai macam rintangan, berbagai macam hal yang lainnya, semuanya muncul di situ. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW dalam hadis arba'in yang ke-41, ya, beberapa ulama kemudian mengatakan bahwa hadisnya ini adalah dhaif, tetapi maknanya benar. Itu kalimatnya begini: An Abi Muhammadin Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kalimatnya, tidak akan beriman seseorang sampai kemudian hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Rasul? Al-Qur'an. Apalagi? Al-Quran dan hadis. Bu, jenengan berpakaian seperti ini, apa landasannya? Apa niatannya? Menutup aurat. Ben ketok api Ustaz. Ben pantes. Menutup aurat. Jawabannya simpel, perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Kelihatan bagus itu bonus. Nah, jadi kalimatnya harus begitu. Kenapa berpakaian? Kenapa menutup aurat? Perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Kenapa? Kalau kita ngomong, oh supaya api, nafsu. Nafsu. Iya. Akhirnya apa? Bukan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Padahal dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan pernah dikatakan beriman seseorang sebelum hawa nafsunya itu terkendali dengan mengikuti apa-apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Betul apa tidak? Saya tanya sekarang, manusia ini ciptaan paling sempurna apa tidak? Di mana kemudian buktinya? Di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat yang lain Allah sampaikan supaya manusia sadar. Ingat, manusia itu tercipta dari sesuatu yang hina. Min hama'im masnun. Hama'im masnun kita apa? Dari apa? Dari tanah yang bau. Iya. Supaya apa? Manusia sadar, tidak terus-menerus menyombongkan dirinya, membangga-banggakan apa yang dia miliki, tidak angkuh. Maka Allah ingatkan, manusia, kamu itu tercipta dari sesuatu yang hina, yang baunya nggak enak, kayak apa? Bau lumpur. Jadi dikatakan oleh Allah, min hama'im masnun. Makanya kalau oleh sombong, kalau oleh angkuh. Berikutnya, yakinkah bahwa kita ini sudah beriman kepada Bu, yakinkah bahwa kita ini sudah beriman kepada Allah? Yakin. Benar. Sudah beriman pada apa ya? Yakin. Kalau sudah mengucap itu, ayo berhenti marah-marah. Itu setan. Loh, kok bunyi tau Bu? Setan. Kan Allah tidak suka dengan orang yang marah-marah. Rasulullah pun tidak suka dengan orang yang marah. Mohon maaf,
Dengan ketemu tidak kalimatnya Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah marah? Tidak ketemu. Kenapa? Allah itu halus kalau menyindir manusia. Kenapa? Allah mendahulukan rahimnya, Allah mendahulukan kasih sayangnya, supaya manusia itu sadar dan mau mengikuti apa yang Allah turunkan. Supaya apa? Surga kelak dipenuhi oleh panjenengan semua. Ojo menuhi neraka. Ya. Kenapa? Tadi dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalau panjenengan lagi beli sesuatu, itu karena kebutuhan apa keinginan? Sing akeh sing ngomong jujur. Inginnya ini itu Pak Ustaz, kawan no ya. Akhirnya apa? Di kulkas itu numpuk berhari-hari, di lemari numpuk, mulai warna-warna pelangi muncul kabeh. Gak pernah kepake. Ya? Jirak sepatu. Nah, wes, di rak sepatu numpuk, ada sandal, ada sepatu. Warna-warni. Tapi itu beli lemari lagi untuk apa? Tasnya. Hah? Pertanyaannya tadi kan saya katakan alhaakumut takatsur. Ingat, banyak orang itu berbangga-bangga, banyak orang itu bermegah-megahan sampai dia lalai. Punya tas bagus, belum dibuka, beli lagi. Ya, muncul produk baru, ada diskon, berangkat beli lagi. Ya. Itu memenuhi kebutuhan apa keinginan. Nah, nek memenuhi keinginan beriman apa tidak? Untuk jalur surga. Nduwono bana atina fid dunya hasanah. Padahal apa? Di sekelilingnya banyak hal yang tidak bermanfaat. Wes, Bapak wis. Wes Bapak wis. Padahal menika nek disekolah akeh kesepujan. Kak dibeli ku yo regane murah. Dibeli, lemari sudah. Kayak pilih nih. Nah, dikeluar nang ibu. Mesti, burung mesti. Kok dipikir meneh, seapik simpen maneh. Seapik iki. Dan lain sebagainya. Kebanyakan ngono kaya ini. Tentu ya. Pertanyaannya hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sudah Allah ingatkan, sudah Rasulullah ingatkan, tidak dikatakan beriman kalau hawa nafsumu belum mengikuti apa yang aku sampaikan. Ya Allah. Terus kira-kira nanti kita masuk surga menurut kata Bu? Padahal syaratnya masuk surga itu adalah beriman. Beriman itu tidak hanya lisan. Di tengah mana-mana ada ikut kajian. Nah, lihat statusnya Bu Afi itu jadwalnya kajian ini jam sekian, hari sekian, dono HP. Nek biasa tambah banyak kajian, biasa seragamnya tambah akeh. Menurut sing ngomong sapa to? Ada seragaman barang. Hah? Padahal Rasulullah tidak pernah merintahkan begitu. Akhirnya apa? Mohon maaf, saya nggak setuju seragam. Kalau ini mau ngaji. Oh dikasih.
diparingi top ikat. Ini bebas. Iya. Dia bajunya yang lamen keluar, bajunya sendiri. Gitu ya. Bebas. Jadi pada hidup itu heterogen bukan homogen. Iya. Kok menyalahi aturannya Allah? Ayo. Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa kata Allah? Tak jadikan kamu dengan berbagai macam bentuknya supaya apa? Kamu saling mengenal. Nek jenengan berseragam Kak ketok sapa sing butuh, sapa sing gak butuh, kan kelihatan dong apik-apik pakaian. Hah? Loh. Nah iya, maksudnya kan begitu. Padahal Allah itu kan sampaikan Inna khalaqnakum, kami ciptakan kamu semua min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan. Apa kata Allah? Syu'uban wa qabaila, berbagai macam suku, berbagai macam kabilah, kelompok. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Apa kok gitu Bu? Tidak semua orang nasibnya podo. Nek kabeh seragaman, jenengan gak akan bisa bantu. Gak akan tahu ini lho koncoku lagi membutuhkan. Ini lho koncoku lagi sedang susah. Gak kelihatan. Kenapa? Pakaiannya apik kabeh. Padahal niatannya Allah diciptakan berbeda tadi supaya kita tadi saling mengetahui. Mohon maaf dulu sebelum saya aktif di Al-Falah, kami itu men-setting sebuah sekolahan, dan di sekolah itu tidak banyak seragam. Kenapa tidak ada seragam? Anak kami ingin menumbuhkan anak tadi supaya empati kepada teman yang lainnya. Sehingga apa? Mengurangi seragam. Seragam itu seragam olahraga, kemudian resminya satu, kemudian apa namanya seragam untuk ekstra, sudah. Selebihnya bebas. Di situ. Selebihnya bebas. Kami sampaikan mau rambut panjang laki-laki silakan, yang penting rapi. Loh iya, kami kenalkan hal yang berbeda kepada anak-anak murid kami pada waktu itu. Jadi bukan diseragamkan, tapi dia tumbuh sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Kenapa? Sekolahan itu bukan untuk mengkloning. Sekolahan itu bukan pabrik. Nek pabrik, satu produk ya produknya sama semuanya. Manusia tidak bisa. Maka carilah sekolahan yang kemudian menghargai keberbedaan. Muridnya tidak pintar matematika KB. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Setiap anak itu punya sesuatu yang berbeda, punya fitrah yang berbeda, punya modalitas yang berbeda. Yang terjadi adalah sekolah menjadi pabrik. Betul Bu ya? Kebanyakan. Iya. Nek sekolah kuis mulai berubah, biasanya bayarin larang. Iya. Betul Bu ya? Betul Bu ya? Yakin sekolah itu larang soalnya. Di dulu sekolah kami itu satu kelas gurunya 2. Dan disitu kami isi 1. Ada anak yang cerdas matematika, ada anak yang cerdas di bidang sosial, ada anak yang cerdas di bidang bahasa, ada anak yang cerdas di bidang olahraga, ada anak yang belum ketemu kecerdasannya, bukan cerdas, belum ketemu kecerdasannya, dan ada anak yang kemudian dia mempunyai kekhususan, campur jadi satu. Pertama kali guru bingung, Ustaz, ini kok modelnya begini. Itulah amal soleh kita.
kalau jenengan mampu memunculkan bakat dari masing-masing anak ini, berarti jenengan telah menjalankan apa yang Allah sampaikan. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Cerita dikit. Saya pernah punya murid, itu kalau mulai pembelajaran begini, itu dia duduk di depan saya sebelah kiri. Ada satu ke sana, ada sebelah kiri, sebelah sini, bakaran saya. Nanti setelah belajar dia udah muter. Dia udah pindah tempat. Tapi ketika dikasih soal untuk mengerjakan evaluasi tugas, insya Allah selesai pertama kali. Dan anak yang seperti ini dianggap anak nggak pinter. Nah, bahkan tadi harus sampaikan, kenapa banyak manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Padahal Allah perintahkan, kendalikan hawa nafsumu untuk kehidupan kamu yang membahagiakan. Bagaimana mengendalikannya? Ini. Tuntun hawa nafsu kita dengan apa? Quran. Tuntun hawa nafsu kita dengan apa? Hadis. Jangan kita yang terbawa oleh hawa nafsu kita. Kenapa? Hawa nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Jadi hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya. Itu hawa nafsu. Padahal kita hidup di dunia ini bukan untuk mengikuti hawa nafsu, tetapi apa? Untuk mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita. Bu, kalau kita ikuti keinginan, capek, kesel. Jenengan punya beberapa kelompok kajian. Satu sepakat warnanya hijau, satu lagi kuning, ya, sijine merah, ya. Akhirnya dalam satu hari yang sama hati pengen telu seragamnya. Capek boten? Capek. Wes ganti baju, ya kan? Ganti kerudung, mesti make up ya balok ganti bisa. Bener Bu ya? Lipstiknya ya balok ganti bisa. Kenapa? Menyesuaikan warna baju warna atau yang penting ini dulu Bu. Loh, ya kan aku untuk bojo. Loh ya paham Bu. Jadi kita hidup ini bukan untuk mengikuti keinginan diri kita, tetapi ayo kita bawa diri kita ini mengikuti apa yang termaktub di dalam Quran, yang termaktub di dalam tadi perintahnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ayo kita bawa. Nah, nafsu itu apa? Ini nafsu kecil ya, saya tak besar ini, kekecilan. Kecil banget ya, tak besarkan ini. Nafsu itu diartikan jiwa, yang kedua diartikan ego, yang ketiga diartikan hasrat atau kehendak. Nah, tadi kan saya sampaikan, yang boleh punya kehendak itu siapa? Manusia tidak boleh. Kenapa? Ketika manusia itu diciptakan, dia dipaten. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi manusia. Apa yang dikasih nikmati, apa yang dikasih syukuri, apa yang dikasih manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa kurang, bersyukuri. Maka dengan bersyukur akan bertambah nilainya, akan bertambah keberkahannya. Karena ini, ingat, ada jiwa di dalam tubuh kita ini,
ada ego yang mengendalikan kehidupan kita, ada hasrat, ada kehendak. Tapi kali ini tidak dikendalikan. Makanya Allah sampaikan, laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak nanti penghuni neraka itu atau bahan bakar dari api neraka itu siapa? Dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Menggunakan egonya. Pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, perasaan nggak dipakai. Sakar pikir. Ada orang begitu, tapi nggak sadar. Biasanya nggak sadar. Ini dieleng no, mesti baca. Ini dieleng no, mesti nge. Iya. Ini dieleng no, mesti bangkang. Itu kayak Bani Israel. Sifatnya Bani Israel mono. Terus biasa kok kakek tako aja biasa. Gitu. Bani Israel. Tutup sama ini. Ini jiwa, ego, hasrat dan kehendak, itulah nafsu. Itulah nafsu. Maka dalam sebuah tulisan Syekh Qadir Jalani bilang begini, jika engkau ingin mendapatkan keberuntungan, tentanglah nafsumu dalam rangka menyesuaikan diri dengan Allah dalam ketaatan. Nah, coba dengan angan-angan kalimat ini. Jika engkau ingin mendapati atau mendapatkan keberuntungan, tentanglah nafsumu dalam rangka menyesuaikan diri dengan Allah dalam ketaatan. Kalau bunyi Arabnya gini kira-kira. Nah, idza aradtal falah, kata Syekh Qadir, jika engkau ingin mendapati keberuntungan, fakhalafa nafsaka fi mawafiqihi rabb, maka engkau harus jadikan jiwamu, nafsumu itu selaras dengan apa yang diharap oleh Allah. Ya. Wa wafaqaha fi ta'ati. Dalam apa? Dalam ketaatan. Jadi kudu taat. Ngecek, masih ingat maknanya taat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Masih ingat bu? Atau takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ada 4 takwa itu. Takutnya hanya kepada Allah, qanaah, merasa cukup dengannya sedikit, beramal atau beraktivitas berdasarkan apa yang Allah turunkan. Yang keempat, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah takwa. Maka kita harus selaras dengan ini. Ingat, semua orang pasti mati. Mus bolak-balik bu. Lali. Ya wis tahu lagi nek. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memaknai takwa itu 4 hal. 1, apa itu? Takutnya hanya kepada 2, merasa cukup dengan yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit. Al-qanaa'atu bil qalil. Yang ketiga, wal amalu bit tanzil, mengamalkan atau beraktivitas berdasarkan apa-apa yang Allah turunkan. Yang keempat, wal istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Pertanyaannya, dengan beri sesuatu itu karena kehendak tadi, karena hasrat tadi, atau karena perintah dari Allah? Dengan ke pasar, niatnya beli cabai, beli bawang merah, beli bawang putih,
ya kan? Ternyata di depan pasar itu ada pickup jual melon. Kira-kira masuk pasar dulu apa beli melon dulu? Pertanyaannya, ketika jenengan beli melon tadi itu karena hasrat atau karena tadi niatan? Berarti seringkali kita hidup dikendalikan oleh siapa? Oleh hawa nafsu. Betul Bu ya? Nah, ketika panjenengan atau kita semua mengikuti hawa nafsu, maka tidak akan pernah didapat yang namanya kepuasan. Pasti akan mengalami merasa kurang, tak akan pernah merasa puas. Pada tadi dikatakan takwa ketika apa? Wal qanaatu bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit. Ternyata apa? Jiwa kita kenapa? Merasa dompetnya masih utuh, bankingnya masih banyak, ya. Apa mana gawa kartu kredit? Aduh, ayam. Padahal mati tadi, ya kan? Kenapa tadi? Dikendalikan oleh hasrat, dikendalikan oleh kehendak. Maka apa? Tidak akan pernah mendapati yang namanya keberuntungan. Padahal semua orang pengen apa? Beruntung. Allah sampaikan qad aflahal mu'minun. Apa kata Allah? Salah satunya indikator seseorang yang akan mendapati keberuntungan adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia, maka dia akan beruntung. Jangan-jangan kita seringkali mendapati ujian, cobaan, mungkin karena kita seringkali melalaikan atau seringkali berbuat sesuatu yang berlebih-lebihan atau yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ada orang ngomong ditanggapi, nggak usah. Tidak usah. Jadi kalau ada orang ngomong tentang siapa gitu, ojo gampang disauti. Nah, kita tuh sering ada kok, pengen nyaut ya. Kayak paling ngerti gitu. Betul Bu ya? Nggak usah ngono. Nggak oleh. Loh, nek wartawan nggak apa-apa. Loh, kita kan bukan wartawan. Kan begitu Bu ya? Masya Allah. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Dalam kehidupan ini kita seringkali apa? Terbawa atau hanya mengikuti kehendak-kehendak kita. Mengikuti kehendak. Padahal apa? Kata Allah, harus dikendalikan jiwa kita supaya apa? Tidak gampang kemudian apa? Berkomentar. Maksudnya ngomentari ya? Komentator akhirnya. Ya nek komentator dibayar gak apa-apa, bukan dibayar ya. Capek kita. Terus capek akhirnya apa? Marah-marah. Kenapa? Gak didengar. Di situ. Gak didengar. Nah, makanya kemudian dalam surat yang ke-28 ayat yang ke-55 Allah sampaikan, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kata Allah gini,
apabila mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kami. Surat 28 ayat 55. Ojo gampang ditanggapi. Kepo biasanya. Sing tau menang urip. Iya. Kudu tenang hidup itu. Nah, seringkali apa? Kita terbawa pengen nanggapi terus. Merasa paling ngerti, merasa paling tahu. Tidak boleh. Lebih-lebih kepada sesuatu yang jelek, tolak. Sudah. Hati-hati nih jenengan ngobrol di grup. Nah, aku nggak merasa aja kalau Ustaz cuma nulis podo wae. Ya. Jadi kalau sudah ada di grup itu mulai rasanya kocok nih, ya, kembalikan, dinasehati. Sudah cukup bahas yang lain saja. Didoakan saja. Semoga yang terbaik. Jangan ditanggapi. Iya banyak ada itu biasanya ngono banyak ya tambah nemen. Wes tambah gowo. Iya. Tambah akeh itu bahasane. Bisa 24 jam gak mari chattingan. Bisa berlanjut bareng. Nah, padahal itu sesuatu yang tidak manfaat. Maka jangan pernah salahkan kalau kita tidak mendapati keberuntungan. Kenapa? Kita seringkali berbuat sesuatu yang sia-sia. Cukup Bu ya, baca bolu. Oh turun. Oh kurang. Iya. Oh jadi ojo aku. Jadi ini nafsu itu jiwa, nafsu itu ego, nafsu itu adalah hasrat dan kehendak. Hasrat dan kehendak itu bisa baik bisa jelek. Ya. Hasrat dan kehendak itu bisa baik bisa jelek. Nah, ditambahkan oleh Syekh Qadir tadi. Jadi jika engkau ingin mendapati keberuntungan, tentanglah nafsumu dalam rangka menyesuaikan diri dengan Allah dalam kata. Ayo kita sesuaikan. Tidak gampang marah, tidak gampang jengkel, tidak gampang support, tidak gampang galau. Tidak usah. Ya. Mulai tanggal 20 mulai galau. Tidak usah kok doain. Mau tanggal 20, mau tanggal 30, mau tanggal 1 sama. Nggak ada bedanya. Saking tua sampai jenggot. Hah? Kita makan tuh nggak butuh duit, butuh beras. Betul nggak ya? Oh iya. Kan tadi al-qanaatu kalau adanya nasi, nikmati nasinya. Insya Allah kenyang, insya Allah bermanfaat. Nah, Segobek kerupuk bisa berkecap. itulah ada orang banyak bisa beli daging, bisa beli macam-macam, ya kan? Tapi nih makan ditakar, apa ya enak? Nah iya, apa ya enak Bu? Gak enak kan? Gak enak. Maka apa yang ada nikmati, syukuri, Pak insya Allah akan mendatangkan kesehatan. Banyak orang kaya raya bisa beli apapun yang diinginkan. Nah, garam diukur, air diukur, ya, nasi ditimbang. Kayak diabetes Bu. Sekarang kalau kurang garam, kalau kebanyakan garam maka ginjalnya akan terpengaruh. Kurang air, ginjalnya lagi. Kebanyakan air, repot kan? Makanya kata Allah tadi, wal qanaatu bil. Kalau kita mampu menikmati yang sedikit, maka yang banyak akan tiba. Tahu lagi,
Kalau kita mampu menikmati yang sedikit, maka yang banyak pasti akan tiba. Tiba, Bu. Yakin, Bu. Kenapa? Sudah Allah janjikan begitu. Kalau kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah. La in syakartum wa la in kafartum. Korun kurang apa, Bu? Korun? Tahu korun? Berapa banyak yang harta dimiliki? Diceritakan. Kunci berangkasnya korun itu bisa diangkat oleh 40 orang laki-laki yang paling kuat. Mas bayangkan saja nih, ini kita pakai. Kalau satu orang laki-laki tadi bisa mengangkat beban 100 kilo, 100 kilo, maka kalau 40 orang berarti 400 kuncinya tok 400 kilo. Itu baru kunci. Abotnya anggapnya 400 kilo. Kalau logikanya satu orang 100 kilo. Sedangkan diceritakan kunci berangkasnya korun itu baru bisa diangkat oleh 40 orang laki-laki yang paling kuat. Saking banyaknya, bagaimana akhirnya korun? Tenggelam. Ditenggelamkan di dalam bumi dan tidak tersisa apapun. Iya. Harta karun jadi Korun itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan ke dalam bumi dan tidak tersisa apapun. Itu korun. Kalau sudah begitu, yang dilihat oleh manusia apanya? Kebaikannya apa kejelekannya? Kebaikannya. Bentar, sponsor lewat. Gue bisa kelas next berjopo. Mohon maaf Bu, karena ini penting, maka saya angkat. Kalau nggak penting nggak saya angkat. Oke, untuk Timo Bu, korun ya, korun. Tenang. Nah, cerita tentang korun, kisah tentang korun itu ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Ya, agak akhir. Yang ceritanya terkait dengan azab yang Allah berikan kepada Korun. Nah, dengan agak akhir ayatnya itu sebentar. 28. Ini ayat yang ke-81. Surat 28
alat air. Itulah yang menandakan bahwa Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam fakhashafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Artinya gini, maka kami benamkan dia. Siapa kok? Beserta rumahnya ke dalam bumi. Tadi kebanggaan, hartanya banyak, punya kekuasaan. Apakah beruntung? Tidak. Kenapa? Angkuh, diktator. Itu Qarun. Makanya dikatakan banyak orang kaya raya itu akhirnya apa? Soalnya ono contoh nih, siapa contoh nih? Nek jenengan kaya bu, dan jenengan berkecukupan, ojo niru Qarun. Niru siapa? Abdurrahman bin Auf. Niru siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Niru siapa lagi? Utsman bin Affan. Ketika Nabi tanya, wahai sahabatku, berapa banyak yang akan engkau berikan kepada agama Allah? Umar menyampaikan 50% hartaku ya Rasulullah tak berikan untuk jalan Allah. Abu Bakar luar biasa, seluruh hartaku ya Rasulullah silahkan dipakai untuk di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang aku tinggalkan untuk keluarga adalah Allah dan Rasulnya. Sakit ngoten tenanan, insya Allah. Nah, kalau bisa bu ya. Nah, mungkin perusahaan ada gerakan mengosongkan dompet wanita. Ayo wanita. Wanita siap-siap diopo. Besok ada gerakan mengosongkan dong. Di sini mangai wutok doain. Gak usah diumumkan, tiba-tiba ini makan. Nah, kalau kita mau uji keyakinan kita ya kudu begitu. Harus begitu. Saya itu suatu ketika pernah suatu ketika jadian di saku saya itu saya tidak bisa bawa dompet. Di saku saya itu tinggal uang 50.000. Ada orang minta, gak tega saya. Waktu saya itu di lampu merah ada orang tiba-tiba ngetok pintu mobil saya, diketok. Nah, terus dia bilang, Pak, tolong saya dibantu loh. Kenapa? Saya belum makan, beneran belum makan. Bener Pak, nggak bohong. Enggak. Susu, 50 susu. Mikir bu, iki karek seket. Ini parkir piye aku ngono. Bismillah ada gitu. Enggak ada susu, sudah tak kasihkan semuanya. Karena tinggal itu saja yang di saku saya. Gak ada uang lagi, tinggal karena pas bawanya tadi itu, bawanya 50.000 tepatnya, bawanya di saku saya, di situ. Nah, tas saya kan kalau pulang, tas ini kan saya tinggal di kantor, kadang-kadang saya bawa pulang. Ojo rame-rame. Ojo rame-rame bawa. Nah, jadi itu diuji kita. Akhirnya saya berikan semuanya. Silakan Pak, ini buat beli beras, gitu kan. Buat makan keluarga jenengan. Mudah-mudahan cukup. Udah. Entah dia mau pakai beli beras beneran atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Pokoknya saya percaya, mudah-mudahan
orang ini benar-benar membutuhkan. Di situ udah tak kasihkan semuanya. Akhirnya mikir pelaku itu nek bensin tak piye ya. Diuji bu, betul diuji. Iya, diuji. Itulah Masya Allah. Maka suatu ketika tadi Abu Bakar tadi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Tidak meninggalkan harta untuk keluarganya. Tidak. Apa yang ditinggalkan? Syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Begitu. Tapi orang tua sekarang sibuk menyiapkan segalanya untuk putra putrinya. Ternyata ketika putra putri sukses, tuku omah dewi, tuku kendaraan. Betul bu ya? Betul. Jenengan nelongso boten? Apa kan nelongso? Ya karena ini tadi, karena jenengan mengikuti mengikuti akhirnya apa? Iyalah ngomongin tok. Tapi kalau tadi diniatkan untuk Allah, insya Allah tidak mungkin kecewa. Kenapa? Sudah diniatkan untuk gitu loh Bu ya. Yakin di antara panjenengan, mungkin kebanyakan pasti berpikir apa? Menyiapkan rumah yang luas sampai omah itu tingkat barang. Kenapa? Menyiapkan agar putra putrinya punya tempat yang layak, nyaman untuk ternyata anak itu berkembang. Anak itu tuku omah dewi. Betul Bu ya? Maka tidak boleh kecewa, tidak boleh menyesal. Kenapa? Semua atas kehendak dari dinikmati saja. Di situ. Saya itu punya banyak santri yang begitu. Saya sowan ke rumahnya. Saya tanya, Bu, di rumah ada siapa? Ya nggak ada siapa-siapa Ustaz. Sendirian. Lah, putra putri jenengan sudah punya rumah masing-masing. Jenengan tahu rumahnya? Rumahnya itu di Dharma Wangsa, di Dharma Husada. Betul ya? Oh, pak gede-gede, sama udah gede-gede loh Bu. Sendirian. Apa kalimat beliau? Ya Ustaz, ini dulu niatannya itu menyiapkan untuk anak-anak. Ternyata anak-anak alhamdulillah sudah sukses. Ibu alhamdulillah, dinikmati saja. Jadi rumahnya besar, rumahnya luas, tingkat lagi. Akhirnya apa yang nikmati pembantunya? Nek wis ngono piye Bu? Ora piye-piye. Makanya tadi, ayo nikmati yang ada. Maka jangan ikuti keinginan kita, capek. Betul Bu ya? Iya. Kalau jangan ikuti mode, wes gak usah mode. Ini loh Bu, handphone itu hampir tiap bulan keluar baru. Tiap bulan keluar model. Mohon maaf, ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Penyampai informasi. Pakai Oppo, pakai Samsung, pakai iPhone, pakai yang lain, sama apa beda? Apa yang membedakan? Ego. Akhirnya apa? Nabung. Apa nabung? Pengen tuku iPhone 14. Mari ngono. Kok haruan ceblok ke bayi. Hah?
Ini kejadian di Surabaya. Suatu ketika ada keluar produk baru, punya satu merek. Belilah produk itu karena uangnya cukup, dinikmati sepekan. Kenapa? Dimasukkan di sakunya, tidak masuk saku. Berangkatlah bekerja sampai kantor dicari. Nanti ya handphoneku pulang-pulang, ya tahu handphoneku lah. Tadi kan sudah sampai bawah. Iya, jatuh oh iya sudah. Mana tak ya? Ya kan jatuh kaki. Terus mau bagaimana? Sudah. Saya biarkan dulu kira-kira 1 bulanan. 1 bulanan. Saya bilang, udah handphoneku sudah mulai gak normal. Ya akhirnya saya ajak, ayo antar aku beli handphone. Ternyata apa? Beliau yang milih. Sentuhnya aku kok sama saya milih. Iya, kok saya malas kanggo sampean, saya ngajak kanggo kopi tenang. Nah itu kalau kita mendekati dengan ego tadi, akhirnya pakai ego itu karena bukan? Bukan. Makanya nggak boleh egonya harus diredam. Di situ, egonya harus diredam. Begitu. Kalau kita mengadakan ego, waduh, bubrak. Tidak akan ketemu dengan kebahagiaan, tidak akan ketemu dengan keberuntungan. Kenapa? Karena nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat jahat, lalu ia menjauhkan diri sampai engkau terperintah tunduk di bawahnya dengan komando hati. Hati-hati dengan hati. Tidak semua yang timbul dari hati itu kebaikan. Loh kok begitu Ustaz? Karena hati itu gampang terbolak-balik. Makanya kemudian Rasulullah menyampaikan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kenapa? Hati ini gampang terpengaruh. Betul Bu? Ya itu malah Bu, niatnya beli berambang, anak melon tuku melon sih. Betul nggih? Kebanyakan betul. Apa maneh ana hargane murah, wis diborong kabeh. Pasar mata keranjang. Apa maneh kena diskon. Ini. Maka nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat jahat, berlebih-lebihan, membeli sesuatu yang tidak ada manfaat, ngerimi, dikembalikan kepada niat awal, balik pada niatnya. Contoh, hari ini jenengan niatnya berangkat ngajinya di mana? Di masjid di Ponegoro. Wes. Mau pamitin suami ya, Pak, Mas, aku berangkat ngaji di Ponegoro. Ya, ngaji. Ternyata tekoni sore. Sampai omah sore. Suaminya tanya, "Lah kok sampai sore ngaji nih?" "Ndak, iki mari ngaji diajak kancaku." Ya, iki mau diuling ngadep dhisik nang Royal. Ana apa Royal? Ya ngadep tek masuk. Mengurai izin itu mengikuti kehendaknya apa? Nafsu, lupa pada mau izin mau situ, Mas aku berangkat kok mego? Ini jadi nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat jahat, melanggar syariat. Senangnya itu sementara, tidak selamanya senangnya itu. Dan kita terbuai. Siapa contohnya? Nabi Adam ditipu oleh siapa? Setan. Apa setan bilang? Wahai Adam, kenapa Allah melarangmu memakan buah khuldi?
kan begitu. Supaya kamu tidak kekal di surga. Makanya nek kamu pengen kekal di surga, makanlah buah kuldi. Ditipu sama setan. Pancen setan itu nipuan. Maka tidak cuma tipuan bu, benar koyok. Makanya jangan suka nipu. Karena yang menipu itu benarnya siapa? Masya Allah. Itu adab Nabi bu. Sampai ketipu oleh setan. Kenapa dibisiki? Wahai Adam, makan gak apa-apa, biar kamu kekal di dalam surga. Ternyata apa? Ya Allah, Nabi Adam bilang, ya Allah aku salah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Akhirnya Nabi Adam sadar, ya Allah, aku ini dolim, aku ini salah ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni, kalau engkau tidak menyayangi, pasti aku akan terjerumus ke dalam kesesatan. Nabi, seorang nabi, karena manusia. Mudah-mudahan masih ingat unsur bahwa manusia itu dikatakan manusia kalau punya 5 hal. Masih ingat bu ya? Unsur dikatakan manusia kalau punya 5 unsur. 1, dia punya jasad, dia punya ruh, dia punya nafsu, dia punya dan yang kelima qalbu. Hewan ternak, hewan binatang itu punya berapa unsur? Hewan punya 4. Punya jasad, punya roh, punya akal, punya nafsu, tidak punya hati. Tidak punya. Nah, kalau malaikat punya roh, tidak ada, slow saja. Nah, makanya kalau ada jasad, nggak ada roh, berarti apa? Dimati. Betul ya? Itu jenazah. Suatu ketika ada teman saya itu sopir ambulan biasa ngantar jemput jenazah. Suatu ketika saya memandikan jenazah, saya nggak ada temannya, tak ajak. Cak, bantu aku yo. Aku rawani. Wong lho gak batah gelas. Sampan miringnya yo nurut. Ya. Sampan angkat yo nurut. Masa wedi. Nah, itu tidak ada. Nah, yang kata yang mengikuti itu setan. Bukan dari beliau yang tiada tadi, tidak. Maka setan itu mampu menyerupai. Nah, betul itu. Nah, itu setan. Di situ. Jadi saya katakan, ayolah aku bantu saya. Aku bantu apa? Konek tak. Nggak tolong miringkan, miring no. Pasti nurut wongnya. Pasti nurut, tidak akan bantah. Aku nurut. Hah? Oh, tidak akan. Di situ. Dan ternyata aku, masya Allah, kalau kita itu terbiasa, apa ya, merambut jenazah itu, insya Allah kita akan ada remnya. Ada remnya, Bu. Kenapa? Itu pengingat. Kematian itu pengingat. Saya beberapa kali itu mendampingi seseorang sampai dia menghembuskan nafas. Satu terakhir kali itu sampai saya itu apa namanya? Bukannya seru ya, wedi, takut gini. Bukan takut perkara setan tidak. Jadi saya datang ke orang yang sakit tadi,
Kemudian saya ajak keluarga untuk berdoa. Berdoa. Belum selesai doa, Bu, sudah meninggal dunia. Saya khawatir gini, ini gara-gara Ustaz didongakno makanya cepat mati ya, repot nanti, Bu. Itu saya lakukan. Padahal saya wali di keluarganya, kita doakan kalau sembuh mudah-mudahan Allah sembuhkan, kalaupun dia pergi mudah-mudahan pulang dengan terbaik. Kami belum selesai doa, Bu, baru baca beberapa doa sudah hilang. Kenapa? Jadi waktu itu saya gini, mohon maaf, ini saya seringkali sampaikan kepada jamaah. Kenapa, Bu? Jangan sampai kita menyimpan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nyimpan sesuatu, entah itu jimat, entah itu amalan-amalan tertentu, entah itu bacaan-bacaan tertentu yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Wis tidak usah, ya diambil. Jadi terakhir kali itu saya tanya, beliau kasihan, sudah sakit parah, udah mata terpejam. Terus saya tanya ke keluarganya, mohon maaf Bu, Pak, semasa hidup beliau adakah bacaan-bacaan tertentu yang beliau amalkan? Kayak apa Ustaz? Saya contohkan begini, baca begini, sekian kali. Oh iya ada Pak Ustaz. Sudah. Yang kedua saya tanya, adakah benda atau barang yang mesti beliau senangi semasa hidup? Pertama, Bu, punya akik, dan akiknya banyak. Lalu saya tanya, mohon maaf Bu, dengan tahu sejarahnya akik ini dapat dari mana saja? Akhirnya cerita, ya sudah, wis cukup ceritanya. Sekarang ayo doa. Udah terbuka lagi ceritanya. Saya jadinya begini, ayo kita awali istighfar, kita mintakan ampunan kepada Allah. Mungkin, saya gitu kan, mungkin ini yang sakit ini saat hidup punya kesalahan yang belum sempat ia memohon ampunan kepada Allah. Ayo kita baca istighfar, memohon ampun untuk beliau. Kita istighfar. Udah kita baca doa. Di tengah-tengah kami baca doa itu, sudah akhirnya tanpa suara apapun, Insya Allah. Maka bahaya kalau kita mengikuti tadi. Makanya nafsu tadi, kehendak tadi itu akan menyuruh kepada apa? Kejahatan. Pengen kuat, akhirnya apa? Ngamalkan sesuatu. Pengen aman, akhirnya ngambil sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Apa contohnya, Bu? Kok susu sih? Susu emang ya? Ya ono keris. Ada apa lagi? Ake dan lain sebagainya. Ya. Ustaz, kalau orang pengen kaya katanya miara tuyul, Ustaz. Ini yang mana yang tanya ini? Oh ya, dia apa Bu? Katanya orang kalau mau kaya katanya ada yang miara tuyul. Oh. Terima kasih. Jadi para ibu sekalian dirahmati oleh Allah, orang kaya itu bukan karena tuyul. Orang kaya itu karena apa? Karena bekerja keras. Coba perhatikan bukitnya, Bu.
Jadi bukan karena tuyul, gak boleh. Jangan sekali-kali kita masuk pada jebakannya setan. Jangan Bu, itu terjebak kita nanti. Ya, karena tadi ngikuti, karena pengen segera, akhirnya apa? Terjerumus kepada kesesatan, kepada perbuatan jahat, sampai dia tunduk. Karena mengikuti tadi kan saya sampaikan, hati kita itu gampang terbolak. Maka kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati ini untuk ada pada ajaran-ajaranmu, ada pada syariatmu. Jangan sampai kita buat syariat sendiri, jangan sampai kita buat aturan sendiri. Maka dikatakan nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat jahat, lalu ia menjauhkan diri sampai engkau terperintah tunduk di bawahnya dengan komando hati. Akhirnya apa? Dikit-dikit kata hatiku begini, aku lo nyamannya begini. Tidak boleh. Kenapa? Tadi dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Yang kita ikuti apa? Syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Supaya apa? Nafsu kita terkendali. Nafsu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Jadi nafsu itu dikendalikan. Itu nafsu. Jadi bukan kemudian dihilangkan. Wes kalau nafsuku tak hilangi, ya dia nggak pengen makan, nggak pengen tidur, nggak pengen bekerja. Tetap harus dirawat nafsu itu, tetapi dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan syariatnya Allah. Itu loh. Maka kalimatnya ketika dengan menerima berapapun, satu yang berucap alhamdulillah dulu. Supaya apa? Terkendali nafsunya. Qanaah tadi dikasih 5 juta, alhamdulillah. Dikasih 10 juta, sengkei sopo. Kok semangat pol itu? Gak oleh mimpi Bu, gak oleh wis di situ. Maka ini kita kendalikan. Kenapa? Sumbernya di hati kita. Jangan dikit-dikit hatiku rasanya ingin gaus. Kita berjalan, kita mengarungi kehidupan bukan karena hati, tapi karena apa? Tuntunan syariat dari Allah dan Rasul. Itu yang kita pegang. Oke, jelas. Jadi ada apa saja, kejadian apa saja, kalimatnya satu. Qadarullah. Masya Allah. Kita prihatin dengan hal ini. Belum selesai di pesantren ini, di Madura Bu, di Sumeneb gempa di situ. Sumeneb Bu, Sumeneb. Saya belum dapat info tambahannya. Ya. Jadi ini ketika manusia itu dikendalikan oleh nafsunya, dikendalikan oleh bisikan-bisikan hatinya, maka logiknya mati. Betul Bu ya? Ada sebuah buku menarik. Buku itu menceritakan atau mengkisahkan atau menulis, tulisannya adalah bagaimana membaca Quran dengan takbir. Nah, di dalam buku itu saya baca dikatakan takbir begini, ayyastarikal lisan
wal aql wal qalb. Dikatakan bacaannya itu tartil ketika antara yang diucapkan, yang dipikirkan dan yang dirasakan itu sama. Itu namanya tartil. Kalau tartil bisa begitu kita membaca Al-Quran, maka dalam kehidupan ini namanya beriman. Iman itu apa? Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, dihayati dengan hati. Ini harus satu kesatuan. Betul kita percaya pada qada-qadarnya Allah, tapi ucapan kita adalah harus menghibur dulu mereka yang sedang kesusahan. Minimal apa kalimatnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, kita sudah menghitung kekuatan dari gedung ini, tapi ternyata Allah berkehendak. Nah, menolak enak kalimat ini. Di situ, mari kita berikhtiar untuk menemukan korban yang belum ketemu. 59 belum ketemu santri-santri. Iya. Kenapa tidak langsung menggunakan alat berat, Bu? Kan dikhawatirkan masih ada yang hidup. Kalau ini pakai alat berat diangkat begini dan jatuh malah fatal. Nah, masih yang paham teknik gitu. Di situ. Sehingga apa? Belum menggunakan alat berat karena sudah melewati golden time-nya, kalau nggak salah begitu. Maka kemudian kemarin disampaikan, bersepakat untuk penggunaan alat berat. Kenapa? Sudah lewat 3 hari. Tidak ada cerita yang menarik itu, yang Haikal itu ditanya, apa yang kamu lakukan semasa di dalam reruntuhan gedung itu? Haikal ini bersolawat dan beristighfar kepada Allah. Itu yang dibaca oleh Haikal, bersolawat dan beristighfar. Itu yang dibaca oleh Haikal ketika di dalam reruntuhan gedung tadi. Nah, jadi kalau kita bisa memahami apa yang terjadi ini bagian dari fenomena yang Allah sampaikan kepada kita supaya kita menggunakan akal pikiran kita. Kalau manusia tadi itu dikendalikan oleh nafsunya, maka membangun ya karena nafsu, tidak diukur kekuatannya. Sampai kemarin ketika kami membangun, saya kemarin datang ke seorang kontraktor itu, saya tanya, Mas, gimana? Setelah kejadian itu pasti nanti perizinan pembangunan gedung pasti akan semakin ribet, dipersulit. Kenapa? Karena kejadian tadi. Karena seringkali orang itu antara perizinannya dan faktual dari lapangan speknya beda. Itulah yang akhirnya terjadi kecelakaan di situ, Bu. Itulah, Bu. Makanya kemudian apa? Kalau manusia itu dikendalikan oleh nafsu, maka apa? Dia akan jadi orang yang jahat. Isok koncone dipangan di sana. Ya, kanibal. Kalang-kalai Sumanto. Ingat Sumanto, Bu? Ingat ya? Nah, mangan koncone. Insyaallah. Kenapa? Dikendalikan nafsu, maka dia jahat. Maka kata saya kata apa? Tentanglah dia dalam segala kondisi hidup, jangan kau perbantukan untuk dirimu. Maka apa? Kembali kepada syariat. Dan Allah kasih pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Kata Allah, tak kasih pilihan. Kamu mau bertakwa, kamu mau sengsara, terserah kamu. Kau pilih yang mana? Surat yang ke-91 ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tak kasih pilihan kamu. Kamu mau hidup sengsara atau hidup bahagia? Silakan pilih. Tak ilhamkan itu semua ke dalam dirimu, ke dalam jiwamu. Mana yang mau kau pakai? Jalan yang baik atau jalan yang sesat? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. 91 surat 91 ayat yang ke-8. Surat 4 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan pernah membunuh dirimu sendiri. Maksudnya apa? Jangan berbuat aniaya. Kenapa? Orang yang dikendalikan nafsunya pasti dia akan senang berbuat aniaya. Jelas Bu ya? Maka kalau kita kemudian hidup ini berdasarkan syariat, kata Allah ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu suka yang berbuat baik. Kalau kita betul-betul memaksakan, kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, maka apa? Allah tunjukkan jalan kebaikan untuk kita. Apa tadi? Keberuntungan. Maka orang-orang yang mampu mengendalikan nafsunya pasti dia beruntung. Orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu tadi itu pasti akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka di sini butuh kesungguhan untuk mengendalikan nafsu kita. Apa itu? Jangan mudah jengkel, jangan mudah marah, jangan mudah galau, jangan mudah khawatir, jangan mudah takut, jangan mudah sedih. Kalau kita bertakwa pasti bahagia. Jelas Bu ya? Allah sampaikan, orang yang bertakwa kepada Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bertakwa kepada Allah ini wajahnya itu berseri-seri, senang terus walaupun gak ada duit. Loh kenapa? Karena senang tadi itu akan menghadirkan rezekinya Allah. Maka jangan sedih Bu. Walah ya Allah, pensuruh kok teko-teko kak turun-turun, gak usah. Gak usah jangan-jangan. Kenapa? Pasti tiba kalau sudah jatahnya. Kan jangan diberitahu, Bu, pensiunannya akan turun setiap tanggal sekian atau antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, saya dibilangin tanggal 1 sampai tanggal 10. Kan begitu. Tanggal 1 dicek. Loh kok mudun-mudun? Kan antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Enggak tahu ya. Akhirnya protes ke kantor. Loh kan tanggal 1. Bu, tanggal antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Kan butuh proses untuk kemudian mentransfer itu.
akhirnya. Coba bayangkan, ini jenengan masak pengen cepet-cepetan. Pasti ya gak jelas rasanya. Ya kan? Karena cepet-cepetan mau ngambil apa namanya garam keliru gula. Kira-kira rasanya ya apa Bu? Hah? Akhirnya iki mau niate sayur lodeh jadi kenapa? Karena tergesa-gesa, karena nggak nyaman hatinya tadi, tidak sungguh-sungguh melawan nafsunya. Kenapa? Nafsunya pengen apa? Pengen cepat selesai. Akhirnya apa? Ngambilnya ke wawur, keliru kabeh. Atau pas buat kopi ya. Nah, karena wis tergesa-gesa mau ngambil gula keliru langsung wis esok pecah kabeh kali itu. Itu contoh kenapa dikendalikan oleh nafsu. Maka kata Allah walladzina jahad, mereka yang sungguh-sungguh mau mengendalikan nafsunya, tak tunjukkan jalan yang benar. Fina lanahdiyannahum subulana, tak tunjukkan jalannya, tak tunjukkan kemana dia harus berjalan. Kenapa? Wa innallaha lama'al muhsinin, karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi begitu Bu, jadi kalau mendapati sesuatu jangan gampang kaget. Kalau melihat sesuatu jangan gampang takjub, bahaya. Bahaya di situ. Jadi kalau kita mendapati sesuatu jangan gampang takjub, jangan gampang kaget. Takjub, kaget, hati-hati. Ya. Takjub, kaget, hati-hati di situ. Nah, sebentar. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Maka kata Allah, firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi poin pentingnya adalah ayo kita kemudian dalam kehidupan ini berjalan berdasarkan apa-apa yang kemudian Allah dan Rasulnya gariskan. Ya. Kenapa? Ini tadi bahwa orang yang berjihad di jalan Allah, ya, itulah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi begitu. Artinya apa? Ini pengendalian diri. Ayo kemudian kita teruskan agar apa? Agar kita bisa menjalani kehidupan ini berdasarkan apa-apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Para ibu sekalian dirahmati oleh Allah, saya tidak bisa ke jam 9 karena saya harus berangkat ke Malang, ada agenda di Malang. Jadi mungkin ini kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin 1-2 pertanyaan ada? Silakan 1-2 pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya. Singkat Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau tanya, begini Ustadz ya, sekarang itu di sekolah-sekolah kenapa tidak ada pelajaran akhlak dan pelajaran satunya itu loh tentang moral Pancasila, moral gitu loh untuk anak-anak. Gimana Ustadz? Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Para ibu sekalian dirahmati oleh Allah,
Kenapanya saya tidak bisa menjawab, karena saya sudah lama tidak berkecimpung di dalam dunia pendidikan formal. Tetapi memang sejak tahun 2000-an kalau nggak salah itu, atau 90-an, setelah berganti-ganti jadi dari PPKN ke PKN itu, kemudian semakin hari jam untuk pelajaran tersebut itu tidak terlalu banyak, sehingga kemudian arah pendidikannya itu adalah mengacu kepada materi-materi yang kemudian seringkali digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi, sehingga yang berkaitan dengan moral dan sebagainya kurang banyak ditekankan di sekolah-sekolah. Kenapa dianggap pelajaran tersebut? Nah, itulah begitu. Itu prakteknya. Kenapa? Karena dianggap kurang penting. Itu. Padahal penting. Tapi kalau sekolah Islam, insya Allah ada. Jadi misal di sekolah-sekolah di bawah naungan Ma'arif, itu ada aswaja, ada macam-macam. Ya, ada fikih, ada hadis, ada dan lain sebagainya, masih ada. Sekolah-sekolah Muhammadiyah masih ada. Sekolah Al-Falah insya Allah juga ada, masih itu. Jadi memang tidak semua sekolah. Oke, monggo Bu. Banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita ini istiqomah dalam doa? Karena yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu, untuk menanggulangi sakit dan dikir itu tidak mudah. Misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ketika sakit, aduh mesti muncul. Supaya tidak ada aduhnya itu, bagaimana supaya tetap istiqomah untuk berdoa. Oke. Terima kasih. Para ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Tentu memang kita kemudian dalam kehidupan ini yang berat itu adalah mengistiqomahkan kebaikan. Itu memang berat. Mengistiqomahkan kebaikan itu berat memang. Makanya kemudian apa yang Allah sampaikan? Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka salah satu cara untuk kemudian kita mengistiqomahkan diri adalah dengan apa? Banyak belajar, memperdalam ilmu agama, ngaji. Memang poin pentingnya adalah ngaji. Kalau kita nggak ngaji, ngapunten. Iya, kata kuncinya ada pada ngaji. Kata kuncinya adalah ada pada bagaimana kita memperdalam ilmu-ilmu agama. Kata kuncinya adalah bagaimana kemudian kita menambah hasanah pengetahuan kita tentang syariat-syariatnya Allah, agar kemudian dalam kehidupan ini kita benar-benar menjalani kehidupan berdasarkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya gariskan untuk kita. Jadi maka penting apa itu? Memperdalam ilmu agama, dan itu diperintahkan oleh Allah. Nafarom min dalam. Jadi ada yang faqih fiddin, belajar ilmu agama, dan semua ilmu tadi itu sumbernya harus dari Al-Quran. Kalau kemudian kita mendambakan ilmu saja tanpa kemudian tidak memperdulikan Al-Qurannya, maka yang jalan apa?
nafsu. Sehingga apa? Hanya untuk bertahan hidup dan tidak akan pernah mendapati keberuntungan. Di situ dia bisa punya harta banyak, dia bisa punya segalanya, bisa, tetapi tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Dikendalikan oleh nafsu. Kira-kira gitu Bu ya. Terima kasih. Jadi ini kesimpulannya bahwa kita selalu mengikuti majelis-majelis ilmu seperti ini, Pak. Ya betul. Jadi banyaklah kemudian mengikuti majelis ilmu. Tapi ya jangan lupakan waya kerja ya kerja. Waktu yang kerja, waktunya ngaji. Jadi tidak kemudian kan perintah Ustaz kudu ngaji, ya udah sepanjang hari ngaji terus. Tapi butuh aplikatif. Apa yang didapat, ilmu yang didapat harus diterapkan. Begitu Bu ya. Ya, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita mendapati keberuntungan dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.